Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, kau selalu ada di dalamku. Beri sukacita, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sampai kini pun ku tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, kau selalu ada di dalamku. Beri sukacita, sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta
Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita tutup tahun 2020 ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena di sepanjang tahun 2020, Tuhan nyata menyertai kita. Marilah bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, ayat 1 dan 3. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus pandu. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita khususkan ibadah tutup tahun 2020 ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih, damai sejahtera, dan juga sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesaksian Daud sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tidakkah hal yang sama yang dirasakan oleh Daud juga kita rasakan, yaitu bahwa Tuhan setia menuntun kita semua di sepanjang tahun 2020 ini. Benar, kami bersaksi bahwa Tuhan setia menuntun kita di sepanjang tahun 2020 ini. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari PKJ 138 bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Allah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji bersaksi, tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui jika kami masih belum bisa seutuhnya hidup benar. Ada kalanya kami mengambil jalan kami sendiri, mengabaikan ketetapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ada kalanya ya Tuhan, ketika hidup kami terasa berat, kami mengeluh, kami meragukan pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Seringkali ya Tuhan, kami masih belum bisa bersyukur dan juga belum bisa mengelola berkat serta anugerah-Mu dengan benar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, kami berjanji untuk membaharui diri kami. Kami berjanji untuk meninggalkan pola pikir dan juga cara-cara hidup yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan dan ikrar kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari PKJ 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri. Saudara-saudara, inilah sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut pengampunan Tuhan, kesempatan baru, hidup baru di dalam Tuhan ini dengan rasa syukur. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saudara-saudara yang saya kasih dan juga dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan kami, Engkau pencipta kami, Engkau juga pemelihara kehidupan kami. Di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, kami menyediakan diri untuk duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Kami sungguh rindu diberkati oleh kebenaran sabda-Mu. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami, karena itu sungguh kami mohon Engkau berkenan untuk menuntun setiap kami sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya kasihi, mari kita perhatikan sabda Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Inilah sabda Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memperhatikannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasihi dimanapun saudara berada malam ini, saudara-saudara, doa saya semoga saudara tetap sehat, baik. Saudara juga berada di dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera dan juga sukacita. Nah, saudara-saudara, tidak terasa kita sudah akan menutup tahun 2020. 365 hari sudah kita lewati dan hari ini kita sudah akan menutupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saat yang tepat bagi kita menurut saya untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2020. Kemudian kita belajar darinya sehingga nanti di tahun 2021 kita bisa hidup dengan lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu malam ini saya rasa ini malam yang tepat bagi kita untuk bercermin, saudara-saudara. Nah, ketika kita bicara tentang bercermin, saya rasa setiap kita sudah tidak asing dengan hal ini. Karena dalam satu hari saja saya yakin lebih dari satu kali kita bercermin. Saya sendiri saja sebelum saya berdiri di sini, saudara-saudara, kalau saya hitung setidaknya sudah lebih dari 3 kali saya bercermin. Nah, kenapa kok saya bercermin? Saudara-saudara, saya bercermin untuk memastikan agar penampilan saya ini baik. Jadi ketika saya bercermin, saya melihat penampilan diri saya secara utuh di dalam cermin itu. Dan ketika saya menemukan ada sesuatu yang harus saya perbaiki, maka saya akan memperbaikinya. Sehingga apa? Sehingga penampilan saya menjadi lebih baik. Nah, itulah tujuan saya bercermin, supaya penampilan saya menjadi lebih baik. Dan mungkin juga saudara-saudara ini yang juga menjadi tujuan saudara-saudara ketika saudara bercermin di rumah, agar penampilan saudara juga menjadi baik. Dalam hal ini saudara-saudara, maka bercermin itu menjadi sesuatu yang penting dilakukan dalam kerangka membuat penampilan kita itu jadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi saya mengatakan kita di penghujung tahun 2020, sebentar lagi akan memasuki tahun 2021, ini juga momen yang pas bagi kita untuk bercermin. Maka kalau kita kaitkan dengan aktivitas yang biasa kita lakukan saat bercermin, ini momen yang pas bagi kita untuk melihat apa saja yang sudah kita lakukan di dalam tahun 2020. Sehingga nanti sekali lagi penampilan kita di tahun 2021 itu menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan hal ini juga saudara-saudara, ketika kita bercermin, biasanya kita akan merasakan 2 hal. Yang pertama, mungkin kita akan merasakan sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua, kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita bercermin, kemudian kita mendapati penampilan kita itu sudah baik, maka itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita bangga kepada diri kita sendiri tentunya. Itu akan membuat kita pede, membuat kita termotivasi untuk menjalani aktivitas kita selanjutnya. Itu kalau kita mendapati penampilan kita baik. Jadi kalau kita hari ini bercermin kemudian melihat hari-hari yang telah kita lewati dan di sana kita menemukan ada banyak hal baik sudah kita raih, ada banyak hal baik yang sudah kita lakukan, maka itu akan membuat kita menjadi semakin pede di dalam menjalani hari selanjutnya. Itu akan membuat kita bangga. Itu akan membuat kita bersukacita. Ini sesuatu yang baik dan menyenangkan.
Tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, jadi misalnya ketika saya bercermin kemudian saya mendapati ternyata penampilan saya di cermin itu buruk, ada banyak coreng-morengnya, maka bisa jadi itu akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Itu akan membuat kita kemudian kehilangan sukacita, itu akan membuat kita kemudian tidak pede, tidak berani untuk menjalani aktivitas kita selanjutnya. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita kemudian bercermin, kemudian melihat apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2020 dan di sana kita menemukan ternyata ada banyak hal buruk yang sudah kita lakukan. Ada banyak kelalaian, ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan, dan banyak hal buruk lainnya. Itu yang kita temukan, maka bisa jadi itu juga memunculkan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam diri kita. Kita bisa jadi akan kehilangan sukacita, kita kemudian menjadi tidak pede, kita kemudian juga tidak berani untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kalau ini yang kita rasakan, maka memang kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini harus kita sikapi dengan bijak. Karena sekali lagi tujuan dari kita bercermin adalah kita kemudian memperbaiki diri. Sehingga ketika kita menemukan ada yang buruk, di sana kita perbaiki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan hal ini, bagaimana kita bisa mensikapi dengan bijak ketika kita menemukan hal yang buruk di hari-hari yang telah kita lalui, maka saya mengajak kita untuk belajar dari kehidupannya Paulus. Nah, kehidupan Paulus ini menarik saudara-saudara untuk kita renungkan. Hari ini Paulus kita kenal sebagai orang yang memiliki karya yang luar biasa. Namanya itu harum. Dan tadi kita juga baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Paulus mengatakan begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Jadi poinnya ada di bagian depan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, kata-kata ini saudara-saudara dituliskan ketika Paulus ada di akhir hidupnya. Dia sedang menantikan hukuman mati. Di akhir hidupnya dia menuliskan kata-kata ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi kita bisa membayangkan ketika Paulus flashback, melihat apa yang sudah dilakukannya selama ini, Paulus merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya. Tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh Paulus. Paulus merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Paulus merasa sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Nah, saudara-saudara, apa yang dirasakan oleh Paulus ini? Puas, bangga dengan apa yang sudah dilakukan karena sudah melakukan yang terbaik. Saya rasa ini juga menjadi kerinduan kita. Kita pun juga ingin ketika melihat atau ketika kita flashback, melihat sepanjang tahun 2020, kita melihat semua yang sudah kita lakukan, kita juga merasakan puas seperti yang dirasakan Paulus ini. Kita bangga dengan apa yang sudah kita lakukan karena kita sudah melakukan yang terbaik. Saya rasa setiap kita ingin merasakan hal seperti itu. Tapi kemudian saudara-saudara pada satu titik kita diperhadapkan bahwa ternyata perjalanan hidup saya tidak sesempurna itu. Bahkan ada banyak hal buruk yang saya lakukan di sepanjang tahun 2020. Sehingga kemudian mungkin ketika kita melihat hal itu, kita kemudian merasakan penyesalan. Kita kemudian menjadi kehilangan sukacita. Dan dampak terburuknya adalah kemudian ketika kita tidak berani untuk menghadapi hari depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita mau melihat lebih detail kehidupan Paulus, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Paulus ini sebenarnya juga punya masa lalu yang suram? Di masa lalunya Paulus ini banyak melakukan hal-hal yang buruk, bahkan sangat buruk. Jadi di masa lalu Paulus ini, saudara-saudara, terkenal sebagai orang yang suka, senang, bangga mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Tuhan, kemudian menyiksanya, bahkan membunuhnya. Itu semua dilakukan Paulus dengan rasa bangga. Tidak terhitung berapa banyak pengikut Kristus yang kemudian dibunuh oleh Paulus ini. Jadi kita bisa melihat Paulus banyak melakukan hal yang buruk, bahkan sangat buruk. Jadi saya juga merasa ada satu titik juga di dalam kehidupan Paulus ketika Paulus flashback, melihat ke belakang, melihat apa yang sudah dia lakukan di dalam hidupnya. Dia juga menjadi malu. Karena dia juga melakukan hal-hal yang buruk. Dan Paulus akhirnya tahu bahwa itu memang bukan hal yang baik. Dan hal ini saudara-saudara juga berpotensi membuat Paulus akhirnya hidup di dalam penyesalan, dihantui oleh masa lalunya. Sehingga dia kehilangan sukacita di dalam menjalani hari depannya. Karena ada banyak hal buruk yang sudah dia lakukan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak mau berhenti pada titik ini. Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, Paulus menyadari, Paulus mengakui bahwa ada banyak hal buruk yang sudah dia lakukan. Dan itu membuatnya malu dan juga menyesal. Tetapi yang menarik dari yang Paulus lakukan adalah Paulus tidak mau berhenti di sana. Paulus berketetapan hati untuk memulai lagi hidup yang baru. Karena itu kemudian saudara-saudara, Paulus datang kepada Tuhan, Paulus mengakui segala kesalahannya. Dia mengakui segala hal yang buruk yang pernah dia lakukan. Dan dia bertobat. Kemudian dia juga memohon belas kasih Tuhan, dia mohon pertolongan Tuhan, sehingga Paulus dimampukan untuk memulai kembali hidup yang baru. Paulus tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya saudara-saudara, hari ini kita mengenal Paulus yang punya karya yang luar biasa. Paulus juga punya masa lalu yang buruk. Paulus melakukan kesalahan yang juga sangat besar. Tapi Paulus, dia berketetapan hati untuk memperbaikinya. Dia tidak mau tinggal di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi melihat betapa buruknya, betapa kelamnya masa lalu Paulus, maka kita juga bisa membayangkan bahwa untuk memulai sesuatu yang baru, itu juga bukan sesuatu yang mudah bagi Paulus. Tetapi Paulus bisa. Apa kuncinya? Nah, saudara-saudara, kunci dari kemampuan Paulus untuk memulai hidup yang baru, sekalipun dia sudah banyak melakukan hal yang buruk, kesalahan yang begitu besar, dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menuliskannya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di sana Paulus menuliskan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kunci dari kebangkitan Paulus. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kunci keberhasilan Paulus untuk memulai hidup yang baru, memperbaiki kesalahannya, hidup dengan lebih baik lagi, adalah Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Paulus
mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasih, di penghujung tahun 2020 ini, dan sebelum kita nanti memasuki tahun 2021, ini waktu yang tepat bagi kita untuk bercermin. Bercermin dengan sungguh-sungguh. Mari melihat dengan jujur apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun 2020. Dan ketika kita melihat cermin itu, mungkin saudara-saudara kita mendapatkan tampilan yang baik, tampilan yang membanggakan. Banyak hal sudah kita capai, ada banyak kesuksesan kita raih. Kita juga banyak melakukan hal yang baik. Jika itu yang kita lihat, saudara-saudara, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu semua bisa kita raih, juga bukan hanya karena usaha kita, kekuatan kita, tetapi juga karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bersyukurlah untuk itu. Dan jadikan itu saudara-saudara sebagai modal berharga untuk menjadi lebih baik di tahun depan, tahun 2021. Itu kalau kita menemukan cerminan yang baik, cerminan yang membanggakan. Atau mungkin kita menemukan pantulan yang tanda kutip buruk, yang tidak menyenangkan, yang kita rasa memalukan. Ada banyak kesalahan kita lakukan, ada banyak kelalaian kita lakukan, ada banyak kegagalan, ada banyak dosa yang kita lakukan, dan juga hal buruk lainnya. Jika itu yang kita lihat, saudara, maka akuilah itu semua. Mari datang kepada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, agar tidak kembali terulang. Mari belajar dari Paulus. Paulus juga melakukan banyak hal buruk, tetapi dia tidak mau tinggal di sana. Dia bangkit, dia datang kepada Tuhan, dia mohon kekuatan daripada Tuhan, dia memulai sesuatu yang baru. Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Ketika kita menemukan tampilan yang buruk, saudara-saudara, jangan tinggal di sana. Akui bahwa kita memang telah melakukan hal yang buruk. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Kita juga mohon kekuatan daripada Tuhan. Mari bangkit. Kita perbaiki. Sehingga penampilan kita di tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Mungkin kita rasakan tidak mudah, tapi mari kita juga memperhatikan kunci yang diberikan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di sana Paulus menyampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita sendiri mungkin tidak akan mampu, tapi percayalah, ketika kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, kita akan dimampukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup tahun 2020 ini dengan bijak. Jika kita melihat ada banyak keberhasilan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu bukan hanya kekuatan kita sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan juga. Ketika kita melihat banyak hal buruk, jangan tinggal di sana. Akui itu, belajar dari kesalahan itu. Mari kita perbaiki di tahun yang baru. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Sehingga kita songsong tahun 2021 dengan harapan yang baru. Saudara-saudara, selamat menutup tahun 2020. Mari kita tutup dengan bijak dan mari kita songsong tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini, dan juga saatnya bagi kita untuk menaikkan doa kita secara pribadi.
Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hening cukup dan saat ini saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari saudara-saudara kita kembali menyatakan iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini mari kembali kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Sorgawi, pencipta dan juga pemilik kehidupan, Engkau yang juga kami kenal di dalam Yesus Kristus, Engkau yang juga kami kenal di dalam Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah tutup tahun ini, kami menaikkan syukur kami untuk tahun 2020 yang telah kami lalui. Ada banyak hal terjadi, susah, senang, sedih, dan gembira. Tetapi satu yang pasti, Engkau senantiasa menyertai dan juga menuntun kehidupan kami. Untuk setiap peristiwa dan hal indah, hal baik yang kami rasakan di tahun 2020, kami bersyukur kepadamu. Untuk setiap kesuksesan, pencapaian, kami bersyukur kepadamu, karena itu semua bisa terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Dan untuk setiap kelalaian, kegagalan, ketidakbenaran, kesalahan yang kami lakukan di tahun 2020, melihat itu semua kami sungguh menyesal, kami sungguh malu. Karena itu ya Allah, kasihanilah kami, dan saat ini kami mohon hikmat-Mu, kami mohon juga kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami bisa belajar dari kegagalan, kesalahan kami, sehingga kami tidak mengulanginya lagi, dan kami juga dimampukan untuk terus memperbaiki diri. Sehingga di tahun 2021 kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Surgawi, saat ini kami juga menyerahkan setiap rancangan kami untuk tahun 2021. Engkau mengetahui setiap rancangan pribadi lepas pribadi. Saat ini kami haturkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, biarlah oleh karena pertolongan Tuhan itu semua bisa terjadi. Dan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar,
Kiranya oleh karena hikmat Tuhan, semuanya boleh diubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dan juga kota kami Wonosobo. Biarlah bangsa dan negara kami dan juga kota kami di tahun yang akan datang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Kami juga berdoa di dalam upaya kami semua yang masih terus berjuang dengan pandemi, sehingga pandemi ini bisa kami lalui dengan baik. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk gerejamu yang ada di Wonosobo ini, juga GKJ Wonosobo. Kami juga mohon tuntunan Tuhan, sehingga gereja Tuhan dimampukan untuk menjadi pembawa kabar baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, setiap karya pelayanan yang sudah kami lakukan di sepanjang tahun 2020, kiranya Engkau berkenan untuk mengkuduskan dan juga menyempurnakannya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap rancangan yang sudah disusun oleh gerejamu di tahun 2021, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang memberkati. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan hal baik yang boleh kami rasakan di tahun 2020. Bapa, di tahun depan 2021, kami sungguh mohon tuntunan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapa, saat ini kami akan menutup tahun 2020 dengan syukur. Kami juga akan menyambut tahun 2021 juga dengan syukur. Karena kami percaya Engkau menyertai dan juga menuntun setiap kami. Bapa, inilah doa syafaat kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, yang di dalam nama itu kami beroleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat dipersilahkan mengumpulkan persembahan yang terkumpul malam hari ini di kantor gereja pada hari Selasa dan Rabu jam 8 sampai jam 12. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 sampai 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 sudah berlalu, berganti dengan tahun baru, tahun 2021. Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan sikap bijaksana, dan kita sambut tahun 2021 dengan penuh syukur dan pengharapan. Kami meninggalkan tahun 2020 dengan sikap bijaksana dan menyambut tahun baru, tahun 2021 dengan penuh syukur dan pengharapan. Saudara-saudara, sama seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2020, Tuhan pun akan menyertai kita di tahun 2021. Kita akan nyanyikan PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan keyakinan iman kita bahwa Tuhan menuntun setiap langkah kita dengan kita bernyanyi dari NKB 188 bait yang pertama, tiap langkahku.